Dan ini yang sangat kita sesalkan sebenarnya ketika Arab Saudi mempersilahkan Ronaldo bawa ceweknya, enak. Ya anggaplah, ini ibu dari anak saya, oke, ibu dari anak saya. Tapi sebenarnya anak itu bukan anak Anda, gitu ya. Seluruh peradaban manusia pasti mengakui pernikahan. Mau Hindu, mau Buddha, mau animisme, mau Kristen, pasti mengakui pernikahan. Kenapa? Karena untuk tahu bahwasanya zina itu buruk dan nikah itu mulia, tidak perlu jadi orang Islam. Orang lewat di jalan sepi, kemudian kita keluar dengan baju pocong tuh, itu. Itu orang nih, ya kaget mati dia. Itu di kisos, itu syibhu amdin. Dia sengaja berbuat, tapi perbuatannya sebenarnya bukan membunuh. Umar bin Khattab dulu, ketika nampak orang miskin, langsung angkat gandum. Kalau zaman sekarang, birokrasi lah lapor kau negari. Yang pengangguran tuh kasih tanah masing-masing 1 hektar, kasih bibit sawit. Ya. Kalau ternyata 1 tahun kemudian masih miskin, berarti bukan salah pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain mikro. Allah, 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 Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawina ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala ta'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi kalau dilihat efek jangka pendek, menikah itu lebih banyak mudarat daripada manfaat. Ya, kalau dilihat efek jangka pendek. Makanya banyak orang lebih memilih untuk kumpul kebo. Ya, kumpul kerbau daripada menikah. Contoh Ronaldo, enak. Ronaldo kenapa enggak nikah dia? Kalau nikah berarti kalau misalkan cerai, gerta. Kalau aturan ini ya, kalau nikah cerai bagi harta. Tapi kalau dalam Islam kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Dalam Islam ya secara uruf ya, kalau uruf kita harta suami adalah harta istri adalah harta istri gitu ya. Punyamu, punyaku ya. Kalau dalam Islam enggak, punya suami ya punya suami, punya istri ya punya istri. Allah. Agak lambat ya. Kabelnya enggak. Allah. Iya. Lah jadi orang filsafat berarti. Alah berarti ya. Oh nih. Film pun dia. Jadi ya. Allah. Baterai kok mungkin dona. Allah, tes, Allah. Ya, harus dicas ya. Yalah kita pakai Allah. Aceh sama. Allah. Lupa. Allah. Aku kare.
Allah, Allah, Allah. Nah, jadi kalau efek jangka pendek nikah itu nampaknya merugikan. Tapi jangka panjang nikah itu adalah solusi untuk menjaga martabat dan harkat manusia. Ya, makanya nikah ini kalau dalam kawaid fikih masuk dalam kaidah apa? Akhafud dararain ya. Ya, akhafud dararain. Ada mudarat nikah, adalah mudarat nikah. Enak. Kalau orang pacaran mau beli baju lebaran kan untuk sendiri aja. Ya kan? Kalau orang nikah beli baju lebaran untuk istri juga. Terus untuk siapa lagi? Mertua, siapa lagi? Kakak ipar, adik ipar, belikan semua, enak. Itu kan contoh tuh. Nah, tadi pembagian harta, misalkan terjadi perceraian, kalau pacaran perlu tinggal bersama, enggak perlu tinggal bersama. Anda punya rumah, saya punya rumah. Ya, we can just have fun and forget each other the next day. Iya, iya betul itu, Mister. Nah, ya. Ya, itu konsep orang-orang yang pacaran seperti itu aja. Kalau putus ya putus. Kalau orang cerai putusnya lama enggak? Bisa persidangan berapa kali? Bayi lo pengacara, lo enggak? Kalau orang pacaran kita putus, oke gitu. It's time to move on. Iya. Kenapa? Dan ini yang sangat kita sesalkan sebenarnya ketika Arab Saudi mempersilahkan Ronaldo bawa ceweknya, enak. Ya anggaplah ini ibu dari anak saya, oke. Ibu dari anak saya. Tapi sebenarnya anak itu bukan anak Anda gitu ya. Secara hukum itu bukan anak Anda secara yuridis, itu anak Anda secara biologis, oke. Itu masalah sekarang. Masalahnya mana ini al-hadanah. Al-hadanah. Di barat sekarang banyak orang yang tidak punya hubungan pernikahan tapi punya anak. Tidak punya hubungan pernikahan tapi punya anak. Sehingga kalau misalkan anak putus orang tuanya, siapa yang akan menafkahi anak? Repot. Tapi secara hukum mereka anak itu ya tinggal dengan ibunya, dan bapak biologis, kita katakan bapak biologis itu mesti memberikan child support. Ya, child support. Support untuk anak, biaya untuk membesarkan anak, itu kan kacau. Bahkan semisal perempuan ini berzina, misalkan selingkuh si perempuan, kemudian lahir anak, itu banyak ya, entah lelucon entah nyata, suaminya Kaukasian putih, istrinya Kaukasian, anaknya tiba-tiba ya orang keturunan Afrika, seperti itu kan aneh tuh. Sehingga ketika kalau dalam Islam itu gimana statusnya tuh kalau mau membatalkan nasab anak? Li'an. Ya, li'an. Kalau di barat enggak. Uji DNA, kemudian setelah diuji DNA ya sudah, bapaknya siapa? Si bapak atau si suami perempuan itu cuma tidak wajib untuk memberikan child support, selesai. Tapi kita enggak pahami gimana efek kejiwaan anak tadi. Ya, boleh jadi bapaknya sudah terlanjur sayang kepada si anak ini, enggak, karena lahir dari istrinya, menurut dia itu anak dia. Mungkin anggaplah sama-sama putih lah dia dengan anaknya misalkan. Bagaimana kejadian-kejadian seperti itu? Nah, Islam menghargai hak masing-masing individu, hak orang tua, hak anak. Kalau memang ternyata si perempuan itu selingkuh, ada hukuman. Kalau zaman sekarang pernikahan rasa-rasanya berat, biaya nikah banyak, beban nikah banyak, kemudian orang-orang yang berzina tidak dihukum, jadinya gimana? Ya diketawakan hukum pernikahan itu. Ya, dia baca status WA perempuan di Facebook, enggak. Indahnya punya suami yang lembut, berarti lakinya tukang lambu itu. Itu suaminya enggak lembut itu. Tapi kalau orang pacaran kan bucin-bucin aja setiap hari, nah indah-indah aja statusnya kayaknya. Nah, rasa-rasanya ya, rasa-rasanya mana tahu kita yang dialami. Ya, kalau misalkan tidak ditegasi orang-orang seperti ini, ya dia ketawai nanti hukum pernikahan. Celik tuh amak nikah marasai, celik tuh bapak nikah marasai, celik abang nikah marasai, celik dan bercewek-cewek galak-galak. Jangka panjangnya kemana? Ini masalah anak itu terbengkalai nanti. Bapak merasa itu bukan anaknya, ibu merasa itu bukan anaknya. Kacau. Maka nikah itu ada beban di dalamnya, betul ada beban.
tapi kita pakai nikah karena itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah jalan untuk memelihara harkat dan martabat manusia. Seluruh peradaban manusia yang berperadaban ya, seluruh peradaban manusia pasti mengakui pernikahan. Mau Hindu, mau Buddha, mau animisme, mau Kristen pasti mengakui pernikahan. Kenapa? Karena untuk tahu bahwasanya zina itu buruk dan nikah itu mulia, tidak perlu jadi orang Islam. Ya, tidak perlu jadi orang Islam untuk tahu bahwasanya zina itu buruk dan pernikahan itu mulia. Nah, kita lihat sekarang permasalahan hadanah. Al-hadanah. Itu lagi ya. Ini kita karena udah tahun kemarin belajar jadi agak-agak lupa nih batas belajar. Iya. Ya, bid ya, hadanah lagi ya. Iya, Mbak ya. Ya, kita baca dulu ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadanatu lughatan ad-dhammu wa syar'an hifzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yasluhuhu. Al-hadanah. Hadanah ini artinya adalah kalau dulu guru saya menyatakan hadanah itu bagian ini. Karena anak itu digendong ya, dirusuin. Nah, jadi maksudnya adalah mengayomi anak namanya. Kalau di Arab hadanah ini TK. Kalau di sini kan TK itu banyak dikatakan Raudatul Atfal. Itu sebenarnya adalah mengarabkan istilah Indonesia. Karena di Indonesia taman kanak-kanak. Taman itu raudah, kanak-kanak al-atfal gitu kan. Tapi kalau di Arab al-hadanah. Ya, di mana sekolah anak? Hadanah katanya. Ya, tempat perawatan anak istilahnya ya, tempat memang belum belajar lagi. Belum belajar, hadanah. Mengasuh anak ya, hak asuh lah kira-kira di sini ya. Hak asuh. Apa itu hadanah? Ad-dhammu. Secara bahasa artinya adalah ad-dhammu. Menggabungkan, mamagui ya, kalau istilah hawanya barangkali bisa juga ad-dhammu. Kenapa dhammah disebut dhammah? Karena mulut kita ya, dhammah, dhammu sama itu asal katanya, dhammu dhammah. Wa syar'an, dan secara syara, hifzu, menjaga, man, orang, atau dalam kasus kita ini adalah anak, menjaga anak yang bagaimana? La yastaqillu, yang tidak mandiri, bi umurihi, dengan urusan-urusannya, dengan keperluan-keperluannya. Menjaga orang atau menjaga anak yang belum mandiri dengan urusan-urusannya, wa tarbiyatuhu, dan mendidiknya bima yasluhuhu, dengan yang cocok baginya. Lagi-lagi kita katakan saleh, ini kan yasluhuhu itu asal katanya saleh ya, salaha, artinya cocok. Mencarikan laki-laki saleh untuk seorang perempuan maksudnya apa? Mencarikan laki-laki yang cocok. Saleh. Maslahat, apa arti maslahat? Yang cocok lagi ya, yang relevan gitu ya. Maslahat zaman contohnya ya, berarti maslahat relevan dengan zaman ya, maslahat. Jadi kita didik anak sesuai dengan yang cocok bagi si anak. Kalau memasukkan anak ke sekolah yang tidak cocok, gawat juga tuh ya. Masuk anak ke sekolah yang tidak cocok, bahaya. Anak misalkan, mohon maaf, berkebutuhan khusus, dimasukkan ke sekolah biasa, gimana jadinya anak di situ? Dibully, ya, dibully, repot juga ya. Orang Kristen masuk ke sekolah normal, sekolah biasa. Kalau di Indonesia itu, kalau saya dengar dari kawan-kawan di SMA tuh kena bully itu. Ya, kena bully itu. Saya nggak tahu ya.
Iya, bully-bully ringan. Tuan ang tergantung tuh aja ya gitu kan. Atau dia ya yang dia bersunat yang ayo mana dia itu kan bully juga ya. Orang Islam dimasukkan ke sekolah Kristen, tidak ada dibully ya. Membuli dia. Ya, iya ya. Tapi guru-gurunya juga banyak yang Islam. Itu nanti pembahasan muamalah. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Apa hukumnya bekerja untuk orang kafir ya? Ada pembahasan hukum bekerja untuk orang kafir. Kalau dalam kitab-kitab fikih kontemporer itu dikatakan hukumnya itu didetailkan antara pekerjaan hina dengan pekerjaan terhormat. Dibedakan antara pekerjaan hina dengan pekerjaan terhormat. Memang repot. Dicocok-cocok balik ke anak juga ya. Ini juga milih jurusan kuliah ini penting juga. Milih jurusan kuliah harus cocok-cocok juga. Anak kita pintar dia jurusan fisika misalkan hebat ya, nah, bisa jadi hebat fisika, kemudian kita ingin dia ambil jurusan teknologi nuklir, tapi tidak mau merantau. Tapi tidak mau merantau. Gimana jadinya ilmu nuklirnya tadi? Hilang. Ya kalau Bek marcun saja di kampung. Di uranium itu masalah. Enggak ada di sini. Mereka Eropa, Rusia, Jepang itu baru ada nuklir. Mereka Iran ya, baru ada nuklir. Ya harus jelas-jelas apa jurusan. Nah dilihat maslahatnya, cocok enggak dengan kampung kita. Saya pikir-pikir ya, gara-gara nonton debat capres kemarin. Jadi salah satu menteri, saya tidak sebut menterinya ya, tapi takutnya saya ditangkap lah. Itulah. Dia punya tanah luas gitu ya, dia punya tanah luas. Satu orang, memang dia bisa tuh urus tanah seluas itu. Kemudian ada capres satu lagi yang gubernur di Pulau Jawa, ada dua tuh ya, jadi ya ada dua kemungkinan. Dia bilang apa? Kita banyak pengangguran sehingga kita mesti perbanyak investasi. Kita mesti perbanyak investasi untuk mengurangi pengangguran. Kok goblok saya bilang gitu ya. Coba kita naik pesawat tuh banyak tanah kosong di Indonesia nih. Yang pengangguran tuh kasih tanah masing-masing 1 hektar, kasih bibit sawit. Kalau ternyata 1 tahun kemudian masih miskin, berarti bukan salah pemerintah. Ya salah siapa tuh? Orang-orang seperti itu kita jadikan nanti kuli untuk bangun jalan tol ya. Tidak usah digaji itu orang seperti itu. Dikasih makan aja, kasih makan, kasih minum, kasih rumah, kasih HP, kasih wifi. Banyak orang yang sudah puas dengan itu kan. Rumah, HP, makan, kemudian wifi, dah selesai. Apa? Ya istrinya juga disuruh kerja aja di situ ya. Ya, kan banyak orang puas dengan itu. Nah, nggak usah ngomong UMR, nggak usah dikasih duit, kasih aja fasilitas. Kalau misalkan negara nggak mau keluarkan duit, kita punya kerikil, kita punya semen, kita punya besi, tinggal bangun aja lagi. Kurangnya apa? Kurangnya pekerja. Tuh orang Rohingya suruh kerja. Baru kasih makan, enak. Jadi nggak ada dia protes. Nggak ada protes. Ya. Ini itu kerja Rodi Ustaz, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Alah bantu kerja Rodi. Jadi orang-orang mengalih, orang-orang nan memang bekerja itu kan banyak merasai juga. Ya jangan kita menghambat pertumbuhan negara gara-gara kita mau enaknya saja. Enggak, nyari duit itu susah. Maka mesti susah-susah juga kita. Hebat. Kita harus studi banding dengan Firaun dan Jepang ya. Jepang tuh cuma 3 tahun, di sini ada lubang Jepang juga. Nah, 3 tahun ada lubang Jepang. Kok Indonesia lah 10 tahun pemerintah. Ini ada 2 presiden yang sudah 10 tahun ya. Jadi jangan nanti diambigukan. Ini terowongan gorong-gorong Jakarta tidak selesai-selesai juga. Kereta bawah tanah Jakarta tidak selesai-selesai juga. Jepang berapa lama? 3 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Romusa. Jepang Romusa.
Ya memang pakai ancaman bedil ya, tapi kita kurangi itu. Ya kita jangan pakai bedil untuk maksa orang kerja. Ya, kita kasih fasilitas manusiawi lah, bisa jalan, tidak perlu utang-utang dulu, tidak perlu investasi. Ya banyak yang bisa dikerjakan sekarang, masa pengangguran banyak. Kalau memang mentalnya nganggur ya sudah. Kalau mental nganggur kirim ke Palestina. Ya kasih orang, kumpulkan pengangguran di seluruh Indonesia ini, kemudian kasih tanah 1 hektar di di hutan-hutan pedalaman Sumatera. Nah, kemudian setelah dikasih tanah 1 hektar, dilihat 1 atau 2 tahun kemudian kalau masih miskin ya sudah, berarti ini good for nothing, ya kan? Berarti gimana? Nah, jadi suicide squad aja dia nanti di Palestina. Ya, setelah 1 tahun di sini dengan kebun sawit 1 hektar, apa yang sudah Anda buat? Saya sudah epic level saya Pak. Push rank kira itu kacau. Itu mentalnya rusak. Nah, lanjut hadonah. Ini juga cocok tuh repot juga ya. Ma tathbutu bihil hadonah. Apa yang tetap dengannya hadonah. Jadi sebab munculnya hadonah. Tathbutul hadanatu lin nisa. Tetap atau ada hak asuh itu bagi siapa? Lin nisa war rijal, bagi perempuan dan laki-laki. Jadi yang punya hak asuh itu bukan cuma perempuan, atau mungkin dalam bayangan orang-orang sekarang kan anak apaknya kok apaknya masuk. Nah, tidak seperti itu juga. Lin nisa war rijal. Dua orang tua itu punya kewajiban untuk mengasuh anak. Maka perempuan-perempuan sekarang jangan rendahkan harga diri Anda dengan menyatakan bahwasanya tugas saya sebagai istri hanya melayani Anda di ranjang. Itu Anda yang merendahkan harga diri Anda. Ya, ku anak udah ke mangko setio ambo menyusui lagi ambo pitih. Ya. Apalagi itu kayak perempuan-perempuan berhijrah sekarang. Ambil kopi, ku nak kewajiban istri. Ya, berarti dia kan seolah-olah menganggap bahwasanya tugas istri cuma urusan ranjang. Berarti dia menakar dirinya dengan standar seksual. Dia yang menseksualisasikan dirinya. Ya seperti istri para ulama dulu lah enak. Jadi bisa memenuhi kebutuhan suami, bukan cuma kebutuhan seksual, tapi juga kebutuhan intelektual. Bisa jadi kawan diskusi suami. Ya kebutuhan emosional itu juga dipenuhi. Kebutuhan logistik, nah, itu juga istri semua, enggak. Ini gawat nih, kalau tidak terpenuhi, tidak seimbang. Nah, itu yang disebut ma'ruf, yang tempo hari sudah kita bahas juga ya, muasyarah bil ma'ruf antara suami istri. Jadi jangan nanti dibatas-batasi, kau kerja udah, kau kerja dia, itu gawat. Ya, rumah tangga hitung-hitungan. Sekali-sekali hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu cukup di pengadilan ya. Kalau kita di rumah, konsepnya apa? Al-ma'ruf. Al-ma'ruf, rela, sanang. Nah, itu yang kita butuhkan. Wa tuqaddamul ummu, dan diprioritaskan ibu. Wa in alat, meskipun ibu levelnya sudah level yang di atas ibu, maksudnya nenek. Wa in alat itu nenek atau piut. Alal abi wa in ala, atas bapak wa in ala, dan meskipun lebih tinggi daripada bapak. Yang perempuan didahulukan ya. Wa in ala itu artinya tinggi. Itu kan ada istilah ya, daruriyah, kajian maslahat ada. Kalau maslahat ada. Daruriyat. Yang daruri ya itulah ya. Daruri ya. Itu haji, yang lain-lain itu hajiat ya. Kalau buat kopi itu tahsiniyat. Ya. Hajiat itu apa? Muasyarah bil ma'ruf. Istri senyum untuk suami, istri berdandan untuk suami, itu hajiat. Tidak darurat sebenarnya ya. Lanjut. Ila ayyumayyizal mahsunu. Ila sampai an yumayyiza, mencapai usia tamyiz si mahdun, anak yang diasuh. Mencapai usia mumayyiz. Mumayyiz itu usia berapa? Ya sekitar 7 tahun. Fayukhayyaru, maka dia disuruh pilih. Yukhayyaru, dia disuruh pilih bainahuma, antara keduanya. Dia anak kecil itu sudah disuruh memilih ya. Jadi pemilu sekarang umur berapa?
Umur 17. Apa beda anak usia 17 dengan umur 16? Apa yang membuat anak yang satu hari lagi usianya 17 tidak bisa milih, itu yang membuat dia tidak bisa milih apa sebenarnya? Itu kacau. Dia sudah cakap nak, kalau kita anggap anak usia 17 itu bisa mencoblos, berarti sebenarnya anak 16 atau 17 kurang sehari sebenarnya juga. Ya, ini kan jadi masalah di barat ya. Di barat itu standar pedofilia itu 18 tahun. Kalau belum 18 tahun, misalkan ada seorang laki-laki 20 tahun, dia punya ceweknya usia 17 tahun, itu dianggap pedofil. Pedofil di mana? Atau child abuse gitu kan. Kekerasan terhadap anak-anak. Oh, saya suka kok cek terus sih. Kacau tuh. Ya, usia-usia itu age is just a number sebenarnya ya. Ya, kita juga lihat kecakapan juga. Ada orang tua tapi gila gimana? Bisa milih nggak? Kita lihat ya di internet itu orang-orang gila makan tai lah dia, makan makanan kucing lah dia, makan ini, makan sabun. Itu menurut saya enggak boleh milih itu. Ya, masa milih orang-orang seperti itu. Ya, sama suara. Sama suara profesor orang Pandia ya. Nah. Pemilihan umum ini idealnya bisa terjadi kalau tingkat kecerdasan masyarakat kita sudah di atas 50%. Ya, anggota singgung mau tentara enggak boleh memilih, tapi orang tukang makan ciri juga boleh memilih. Nah, mana ceritanya tuh? Kan enggak milih ada Pak ya? Enggak milih. Ya, tapi itulah. Lanjut. Kok lalu lo tukang bakso kayak. Dia anak disuruh untuk memilih bainahuma antara ibu atau ayahnya. Dengan siapa dia ingin besar, diasuh, dengan ibu atau ayahnya. Wa tuqaddamu aqaribuha, dan didahulukan atau diprioritaskan aqaribuha, kerabat-kerabat ibu, alwarithat, yang mewarisi si ibu, ahli warisi ibu, adiknya kah, ibunya kah yang masuk dalam daftar mewaris itu ya, ala aqaribihi, atas karib-karibnya. Ini muzakkar ya, maskulin. Maka berarti ini kerabat si bapak. Kerabat ibu didahulukan daripada kerabat si bapak. Kita tutup mata dulu ya dari dari hal realitanya. Ya, keluarga ibu semuanya pencopet Ustaz. Ya, itu baru lanjut ke bapaknya gitu ya. Ini anggap antara keluarga ibu dan bapak kualitasnya sama. Maka kita dahulukan ibu, kerabat ibu. Illal ukhtalil ummi, kecuali saudara seibu dari si ibu. Saudara seibu dari si ibu, maka dalam kondisi tersebut tuqaddamu alaiha ummul abi, didahulukan atasnya ibu dari si bapak, neneknya dari bapak. Jadi kalau misalkan meninggal ibu dan bapaknya, ini contoh ibu dan bapaknya meninggal, siapa yang akan ngasuh anak ini? Kerabat ibu. Tapi ternyata kerabat ibu punah kecuali saudara seibu dari ibu. Ibunya ini punya adik seibu. Sedangkan dari pihak bapak ada neneknya. Antar ke bakunya. Antarkan kepada neneknya, ya, ibu ayahnya, ibu dari ayahnya, antarkan ke situ. Ummul ab wal ukhtul abawai li abawaini au li abin, atau saudara, ya, saudara bagi abawaini. Boleh jadi adik perempuan ibunya atau adik perempuan ayahnya, itu didahulukan daripada ukhtul li ummi itu ya. Au li abin, atau saudara bapak, saudara sebapak saja. Ini nama mana atau saja? Enggak, kalau melawan minang mana? Bakunya. Ke baku ya. Enggak, iya. Ini padusi dulu merawat. Ke ibu dulu. Kalau enggak do baru ke ayah. Jadi berbeda dengan kebiasaan masyarakat Arab itu yang seperti itu. Kan yang masyarakat Arab lebih ke Ayah semua. Gini ya, kita harus paham juga bahwasanya zaman dahulu itu perempuan dianggap properti di mana-mana. Di mana-mana perempuan dulu dianggap properti. Perempuan haid itu enggak boleh tidur seranjang dengan suaminya. Bukan cuma tidur aja, enggak boleh makan pun enggak boleh satu piring.
Makanya Nabi minum dari gelas dari Siti Aisyah ketika Siti Aisyah itu haid itu sudah apa istilahnya itu ya, big leap ya. Sudah terobosan yang luar biasa saat itu. Karena bagi orang-orang dulu perempuan haid itu berarti memang perempuan itu yang kotor. Nah, perempuan itu yang kotor. Perempuan itu memang properti. Kalau mau dikubur ya sudah dikubur. Kalau mau dijual, orang tua banyak menjual anak perempuannya dulu juga. Ya untuk apa nih anak perempuan itu dibawa perang juga nggak bisa kan seperti itu. Ya makanya orang-orang Arab jahiliyah ya, terlalu fokus pada bapak ya memang seperti itu nyatanya. Seperti itu nyatanya. Kadang-kadang kita juga temukan hukum. Dan hukum itu sampai sekarang lah ya secara uruf orang Arab tuh nggak akan mau nyebut nama istrinya. Orang Arab nggak akan mau nyebut nama istrinya. Ya, cara kita membuat orang Arab tersinggung gimana? Mas Mujad Datik. Siapa nama nenek kamu marah gitu? Nggak tanya mas. Apa nama nenek kamu? Ya karena itu nggak tahu. Perempuan nih malu. Kalau Nabi Muhammad ditanya man ahabun nas ilaika, siapa orang yang paling kamu cintai? Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah. Summa abuha. Kemudian bapak Aisyah. Berarti Abu Bakar. Nabi kan santai saja menyebut nama perempuan. Ya, nyebut nama istri beliau. Nah, bagi orang Arab dulu enggak. Aib. Itulah contoh-contoh ya. Masih ada juga bekas-bekas itu sampai sekarang. Apa relevansinya dengan larangan orang Arab Saudi melarang perempuan bawa mobil? Contoh dulu. Sekarang sudah boleh ya. Kenapa Arab Saudi melarang perempuan bawa mobil dulu? Cukup larang safar, oke, itu masuk akal. Ada istinad fikihnya ya. Perempuan tidak boleh bersafar. Tapi kalau perempuan tidak boleh bawa mobil itu apa kaitannya? Ya kan ada urusan sebenarnya bawa mobil. Nah, sekarang sudah diperbolehkan. Orang menganggap tuh apa istilahnya penindasan terhadap perempuan ya. Wallahu alam. Ya kalau saya enak juga tinggal di Arab Saudi. Kalau saya tidak boleh, kalau saya jadi perempuan ya, kalau saya tidak boleh bawa mobil berarti kemana-mana ya suami yang antar. Kalau di Indonesia kan enak. Saya minta tolong sama istri. Sian minyak auto kupiti. Enak. Bisa perempuan pergi ke pom bensin ngisi minyak? Bisa. Kalau di Arab Saudi tak tolong kabin minyak, tolong isi minyak auto ajaknya. Produksi nak boleh bawa auto do bang, oh iyo je. Terpaksa laki-laki sado ni enak. Beda ya. Beda kultur. Oh ya luar pas. Sekarang Makkah Madinah nampaknya juga akan bebas. Ya. Nanti Dajjal keluar dan memanggil pengikutnya. Dajjal memang tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah, tapi pengikutnya banyak di Makkah dan Madinah. Kemudian Dajjal akan memanggil pengikutnya dengan menggoncang-goncangkan bumi kan di pintu Makkah, pintu Madinah. Itu bukti bahasanya Makkah itu kotanya suci, penduduknya enggak. Bisa saja pengikut Dajjal ya. Ya, jangan mengkultuskan tempat atau orang, enggak ada. Ya kullu bani Adam khata'un. Siapa saja bisa salah. Kita pun bisa salah. Lanjut. Syurut istihqaqil hadanah. Syarat hak hadanah. Syarat hak asuh. Syarat mendapatkan hak asuh. Apa saja? 12. Syarat berhak akan hak asuh ada 12. 1. Al-aqlu, berakal. Orang gila gimana mau ngasuh orang enak. 2. Al-hurriyah, merdeka. Ini tidak ada sekarang lagi ya. Hurriyah, semua kita merdeka. Selanjutnya al-Islam. Ibunya ahli kitab, bapaknya muslim. Ibunya ahli kitab, bapaknya muslim. Mana otomatis jadi muslim. Siapa yang ngasuh? Kata Ustadz tadi perempuan didahulukan Ustadz. Ya, perempuan didahulukan. Ibu didahulukan, andai kualitas bapak dan ibu sama. Kalau sama-sama muslim, sama-sama baik, sama-sama adil, sudah berikan pada ibu. Tapi kalau jelas misalkan ibunya adalah ahli kitab, bapaknya muslim, serahkan pada bapaknya. Selanjutnya wal adalah dan adil. Nah, ini yang kita katakan adil itu apa? Tidak fasik. Tidak fasik.
Selanjutnya wal iqamatu fi baladil mahduni. Wal iqamah menetap fi pada balad negeri al mahdun, anak yang diasuh. Satu kampung, satu negeri kita dengan anak yang diasuh. Ini pengasuhan ya, kalau pembiayaan tetap dari bapak ya. Ini pengasuhan, pembiayaan tetap dari bapak. Wal khuluwu min zaujin laisa lahu haqqun fil hadanati. Oh ya ya. Dan bebas dari suami yang tidak punya hak untuk merawat anak. Ayah, ibu cerai. Siapa yang ngasuh anak? Ibunya setelah cerai langsung nikah. Bapaknya masih bujang, tinggal dengan bapak. Tinggalnya dengan siapa? Dengan bapaknya. Kenapa? Karena ibunya punya kewajiban baru terhadap suaminya yang baru. Suh oleh bapak. Tetap bapak. Lebih kuat. Tetap bapak. Ya, saya sudah kacau-kacau aja sekarang berita-berita, enggak nikahi ibunya, cabuli anaknya, kan ada juga orang seperti itu. Ya, tuh gawat. Ya mungkin dari lebih tahu di pengadilan ya kasus-kasus yang kacau-kacau. Iya, di luar Nurul, ya, tidak habis fikri kita melihat salah seperti itu. Tahun 2020 enggak salah, kawan saya jadi panitera entah apa di pengadilan negeri itu. Apa kasus hari ini, saya bilang kakek memperkosa cucunya. Apa-apaan itu ya nak? Kacau. Lanjut. Wa adamus sighar. Tidak kecil. Contohnya ibu bapaknya meninggal, kan tadi kita katakan berarti saudari ibu mungkin yang merawatnya. Atau saudari ibunya juga anak-anak gitu kan. Tak boleh anak kecil. Wa adamul ghaflah, dan tidak ceroboh. Ghaflah ini lalai ya. Ceroboh. Yuk masa air yang ngui saja terus ya. Cerobohnya kita bilang. Lampu sen kanan belok kiri ya, tuh kacau tuh. Ini juga cerobohnya. Ini sedang menggendong anak malah pajak aja ya. Itu juga ghaflah. Orang yang tidak lalai saja bisa celaka anak, apalagi orang lalai. Ya, ada dulu anak meninggal gara-gara apa? Main-main di kamar mandi, tenggelam di baskom bisa mati. Ya, itu orang tuanya tidak lalai. Memang anak itu aja yang ingin tahu main-main, kan tidak 24 jam juga orang tua menyaksikan anak. Ini apalagi orang tua yang lalai. Saya baru nikah tuh, anak baru belajar merangkak, buka pintu tuh tidak akan mau saya buka. Sebelumnya kan buka gitu kan, sekarang udah buka, ambil dulu nak. Ada anak di belakang pintu seperti itu. Ya, saya tatar juga istri saya dulu. Dia lo buka pintu. Ya, kok layan nak belakang penyet. Kan ya tuh. Itu namanya, artinya kita buka pintu normal kan tidak masalah sebenarnya, tapi boleh jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya. Ada kebiasaan yang harus kita bikin, kebiasaan baru yang harus kita buat. Terus wa basaru man yubashiru bi nafsihi, dan tidak boleh buta nih ya, basaru itu mampu melihat, tidak boleh buta. Orang yang yubashiru bi nafsihi, yang langsung yubashiru langsung menangani bi nafsihi dengan dirinya betul yang merawat anak. Tapi kalau misalkan bapaknya buta, dia punya pembantu, contoh boleh. Ya. Bapaknya buta, dia punya pembantu, itu boleh. Wa adamul barasi wal jidhami fihi. Ini penyakit parahnya baras, lepra. Ini jizam ini tak ada penyakitnya zaman sekarang, tak ada, tanda nih. Pokoknya tidak ada penyakit parah menular. Wa adamul maradi,
dan tidak sakit. Alladzi la yurja bur'uhu. Ini bukan penyakit menular tapi penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Dah lumpuh misalkan. Al-maradil ladzi la yurja bur'uhu. Sakit yang tidak diharapkan ada kesembuhannya fihi pada orang yang merawat aidan juga. Ini penyakit menular yang tadi. Ya, al-baras wal jizam penyakit menular. Kalau ini penyakit yang membuat dia tidak mampu merawat anak dan tidak bisa sehat lagi kata dokter. Ini stroke misalkan. Parkinson, anak siapa ang? Nak apa mah bila orang punya anak. Ya nak umur dia nak balik baru camin 61 mas. Kayak istilahnya demensia ya, Alzheimer. Kalau tidak ada harapan untuk sehat lagi. Wa adamul imtina'i min irda'in. Oh, ya. Adamul imtina' min irda'ir radhi' mimman fiha laban. Dan tidak enggan. Adam tidak, imtina' enggan. Tidak enggan min irda'ir radhi' untuk menyusui anak yang masih menyusu. Biar saya yang rawat anak, tapi yang pun tidak menyusuan anak dolah. Bagian dia yang susunya ke suaminya, enggak. Baru ceritanya kok. Aduh nampirai ambil nambah bayi aja. Aslinya hadanah seperti itu. Kalau enggan, maksudnya kalau enggan si ibu untuk menyusui anak, berarti kan akan minum susu sapi juga ya. Minum ayam nasi aja. Ya, jangan susu kental manis ya. Aduh, kacau. Susu. Ya, enggak, ibunya masih menyusui anak. Berarti kalau disusukan jadi anaknya. Tentu iya, memang anaknya kan. Iya, maksudnya jadi bisa masuk ke kakaknya. Oh enggak, kalau kakak tuh urusan ya. Urusan legal tuh. Administrasi itu. Berapa kali kenyang tuh jadi anaknya. Kalau perempuan lain maksudnya. Oh iya, kalau 5 kali menyusu ya, 5 kali menyusu, 5 kali kenyang ya. Dan anak itu di bawah 2 tahun, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bukan menurut manhaj mister kan. Ya, di bawah 2 tahun pun boleh katanya, itu kacau tuh. Di atas 2 tahun pun boleh. Kacau. Anda fatwa radha'atul ikhwan, apa-apaan nih fatwanya gitu. Lanjut. Panjang lo kaji itu. Maksudnya kalau misalkan dia diasuh oleh ibunya minum SGM, apa bedanya dengan diasuh oleh bapaknya? Ya sudah, bapaknya aja sekalian yang ngasuh. Nanggung-nanggung mau beli susu juga, itu maksudnya. Kelebihan diasuh oleh ibu apa? Nah, ada air susunya. Itu kelebihan. Tapi kalau ibunya juga mau beli susu, ya sudah. Daripada dobolnya nak bapaknya ngasih duit ke ibunya untuk beli susu, mending bapaknya aja langsung ngambil susu. Ya, banyak birokrasi hanya untuk sekedar membeli susu anak atau bapaknya. Jadi itu ya, syarat-syarat hak untuk mengasuh anak. Kalau misalkan tidak ada bagaimana? Ya sudah. Kafil lagi, kafil namanya ya, kafalah. Serahkan anak itu kepada orang lain yang akan mengasuh si anak. Kafilul yatim lagi itu. Serahkan kepada orang lain. Misalkan sebatang kara keluarganya mati semua, tinggal dia aja, ya enggak? Ayahnya mati karena membela desa, ibunya juga mati membela desa, ya enggak? Nah, siapa yang ngurus dia? Ulil amri itu. Kaki ketiga ya. Korban anime, wibu. Ya, ada harta waris, jaga harta warisannya. Kalau bisa adopsi ya, itu anakku bukan mahram. Yo, bukan mahram. Anak, mengadopsi anak boleh ya, mengadopsi anak. Tapi mengangkat anak tidak boleh, mengganti nasabnya tidak boleh. Ya, adopsi itu kan hanya sekedar merawat, mengasuh. Bahkan sekarang melihara kucing juga orang nyebutnya adopsi sekarang. Adopsi kucing. Ya, beda adopsi dengan mengangkat anak, beda. Merawat anak oke. Tinggal dia serumah dengan kita oke, tapi batasan-batasan bukan mahram tetap harus dijaga. Kita pelihara anak perempuan, ya enggak? Anak bayi perempuan ini bukan anak kita. Kita rawat sebagaimana anak kita sendiri. Sudah 18 tahun baru kita sampaikan, kamu anak pungut. Itu sinetron. Dari ketik sampean, kamu bukan anak saya. Sama anak. Berat anak keliling, enak. Berarti setelah dia abadi tidak boleh bersyukur lagi. Ya. Sebelum dia abadi
Sebelum balik kalau sudah nampak gadangnya. Nah, jangan nanti seperti kasus ada tuh kasus berita dijadikan meme juga oleh orang-orang barat. Ada seorang di Pakistan merawat anak yatim ketika sudah mulai dewasa, nampak rancaknya nikahnya leh. Bagi kita kan ya biasalah seperti itu ya, halal, oke. Tapi bagi mereka itu anak ini nikahinya udah itu kan. Jadi meme yang mengukur satu peradaban. Ya boleh lah. Ya, boleh dinikahi. Itu makanya turun ayat. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Nah, yatim kita asuh, kemudian ketika dia sudah besar kita harus serahkan hartanya. Nah, yatim kita asuh, kita pegang hartanya kan. Ketika dia sudah besar berarti wabtalul yatama, kita uji dia dulu apakah dia sudah bisa mengelola harta dengan baik atau belum. Kalau dia bisa mengelola harta dengan baik, berarti harta tadi harus diberikan. Kita takut nih memberikan harta nih. Karena udah lama di rekening kita, contohnya kita deposit jangka panjang 20 tahun ya nak, ini anak udah dewasa nih. Gimana caranya? Dinikahi anak tadi. Tujuannya apa? Supaya hartanya bisa kita menikmati. Tadi kita menikmati harta bil ma'ruf hanya sebagai kafilul yatim ya. Orang yang merawat anak yatim boleh nak makan harta anak yatim? Boleh bil ma'ruf. Sekedar kebutuhannya saja. Sekarang ternyata anak sudah dewasa, boleh pemelihara anak yatim untuk memakan harta tadi? Tidak boleh. Harus harta diberikan kepada anak yatim tadi. Gimana caranya biar harta anak diberikan pada anak yatim? Nikahi anak yatim. Ya, nikahi anak yatim. Itu yang tidak boleh. Daripada nikah seperti itu, mending nikah poligami ya. Itu juga ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Itu yang dimaksud. Ya, fil yatama itu maksudnya ya. Tapi bukan berarti poligami tidak boleh. Poligami boleh. Ya, jangan nanti ada pula orang menyebutkan hukum berarti poligami ini hanya diperbolehkan kalau kita takut tidak adil terhadap anak yatim. Bukan itu cuma satu sebab. Karena Nabi juga mendapati orang-orang sudah poligami, contohnya Ghilan ya di Madinah. Ghilan ini punya istri 9. Apa kata Nabi? Tahan 4, ceraikan selebihnya kata Nabi SAW. Berarti boleh. Ya, tapi ujungnya apa? Fa in khiftum ya. Nah. Kalau takut jangan coba-coba. Dan kita ini rata-rata kecuali pada Tuhan. Kita ini minal khaifin. Minal khaifin. Berani ya, tapi yang di sana lebih berani. Kita ini berani, istri saya lebih berani. Ya. Khaifin. Itu guyon-guyon. Orang yang biasanya menjadikan poligami sebagai joke itu biasanya dia tidak berani poligami. Tapi orang diam-diam, mister diam-diam. Ya, diam-diam sudah membentuk dinasti aja dia kan. Ya, dinasti, ya itulah. Buat dinasti. 12 tadi saya. 12. 1, ulang lagi ya. 1 berakal, 2 merdeka, 3 Islam, 4 tidak fasik, 5 tinggal di tempat yang sama dengan anak yang diasuh, 6 tidak bersuami, bagi perempuan ya tidak bersuami, 7 tidak kecil, 8 tidak ceroboh, 9 tidak buta, tidak tunanetra, 10 tidak punya penyakit menular bahaya. Kalau salimu biasanya kan kau di pengadilan salimunya kau aja. 11 tidak sakit parah yang tidak mungkin sembuh ya. Kemudian terakhir yang 12 tidak enggan menyusui. Mau dia menyusui anak. Nah, itulah bab nikah sampai mengasuh anak. Ya, coba anggap sekarang Ronaldo dengan ceweknya itu berkelahi. Anaknya itu gimana jadi? Hah? Iya nak. Pak Gayo. Itu dulu yang bikin heboh tuh anak Mario Teguh ya. Ya anaknya tidak kan yang bikin Mario Teguh jatuh gara-gara itu ya. Top-topnya kemudian tiba-tiba ada perempuan ngaku sebagai
anak biologisnya. Atau kemarin juga kabar-kabarnya ada calon bupati yang seperti itu juga. Calon bupati yang punya anak juga di entah nikah siri, entah anak di luar nikah, wallahu alam, kan repot. Ya, ada rusak-rusak aja semuanya. Jangankan kita ya, orang-orang yang tidak Islam pun sebenarnya paham tuh anak-anak haram tuh sulit posisinya. Ya, anak yang lahir dari yang bukan istri lah, itu sulit posisinya. Nah, kita jangan buat-buat seperti itu ya. Tapi secara hukum anak tuh pasti anak ibunya. Setiap anak pasti anak ibunya, belum tentu anak bapaknya. Ya, tapi jangan nanti Parisolo ini rumah anak cayo. Percaya saja. Insya Allah itu anak kita. Kalau di Arab ada pepatah, kalau anak mirip bapaknya itu pasti anaknya. Kalau anak mirip bapaknya tidak perlu diuji. Tapi kalau anak hanya mirip ibunya itu agak-agak pasti. Ada sahabat Nabi beda warna kulit, enak. Kemudian diuji dulu, dikatakan oleh Nabi, kamu punya ontanya kuning, anaknya merah. Ada kuning, yang kuning ada kuning kemerahan ya, merah bata seperti itu warna onta. Kenapa bisa anaknya warnanya seperti itu? Apa kata yang ditanya, yang bapak yang protes pada Nabi ini? Boleh jadi kakeknya, ya boleh jadi dua keturunan, dua pendahulunya warnanya seperti itu. Sama dengan anak kamu, itu kata Nabi. Tapi karena masih syak, kemudian dipakai metode khiyafah. Khiyafah itu apa? Disuruh anak dan bapak itu berbaring, kemudian ditutup seluruh tubuhnya pakai kain, kecuali kakinya. Nah, ahli itu nanti melihat urat-urat kakinya. Klop enggak? Ya, urat-urat kaki dilihat. Nah, coba nanti pulang periksa kaki dengan kaki bapak rumah ya. Periksa kaki dengan urat-urat kaki bapak. Kalau saya lihat kaki saya mirip dengan kaki bapak saya, berarti insya Allah. Itu namanya khiyafah. Itu yang dijadikan dalil oleh orang sekarang untuk menetapkan nasab dengan tes DNA. Tapi lagi-lagi kita katakan tes DNA tidak bisa untuk menetapkan nasab. Tes DNA tidak bisa dipakai untuk menetapkan nasab dan tidak pula bisa dipakai untuk menghilangkan nasab. Kita bawa ke pengadilan, anak ini bukan anak saya, setelah dites DNA ternyata dia bukan anak saya, tidak bisa dibatalkan. Membatalkan nasab satu-satunya cara hanya dengan li'an. Tidak diakui hakim. Ya, proses peradilan. Sama dengan perzinaan ya. Cambuk tidak bisa jatuh hanya dengan video. Ya, tapi kalau video dipakai untuk menekan pelaku, kemudian pelaku mengaku, berarti kita hukum pelaku bukan dengan video. Dengan pengakuan. Itu namanya iqrar. Itulah bab baru yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu al-jinayah. Oleh tiba jinayah. Pak ngebut-ngebut. Susah pembuktiannya sampai orang. Ya, harus 4 orang. Dan 4 orang tuh harus lihat ada yang masuk. Kalau lihat peluk-pelukan aja tuh belum lagi. Harus lihat masuk. 4 orang datang pada hakim, yang satu bilang saya lihat memang masuk, yang kedua lihat saya lihat memang masuk, yang ketiga saya lihat memang masuk, yang keempat saya lihat dia peluk-pelukan dalam selimut. Tapi pas di tempat saya angle-nya tuh agak tertutup. Ini seperti itu. Maka yang 3 tadi dicambuk 80 kali. Berarti 4 orang tuh sebelum dia melapor ke hakim harus memastikan dulu. Iya nampak dia yang tadi. Yo demi Allah lah, nak tukar kata-kata di muka hakim dulu lah. Harus seperti itu. Tapi pengakuan yang 3 orang tadi kan ketiga itu memastikan. Ya. Apakah tidak bisa status pengakuan yang bertiga itu disambung dengan video tadi? Digunakan untuk menekan si pelaku? Bisa. Kalau misalkan diikrar oleh si Ano, jatuh qazaf. Kalau ikrar si pelaku zina, ya saya memang melakukannya, katanya sudah hilang qazaf. Walaupun tanpa saksi. Saksinya kan lah 3 tadi. Kalau sekarang pengakuannya dia sendiri tanpa saksi kan dia tunggu. Iya, dan tidak boleh maksa juga ya. Maksa tidak boleh. Dia bertiga menyaksikan orang berzina, diikatnya 2 orang ini nak cepet, ayo ke pengadilan. Anggap nih pengadilannya Islam ini. Ngaku uang di muka hakim. Itu tidak sah tuh. Tidak boleh dipaksa. Kan repot tuh. Kan repot. Jadi sebenarnya menerapkan hukum banyak proses. Tidak segampang-gampang itu. Karena boleh jadi ada kaidah lagi ya, hakim salah dalam memaafkan lebih baik daripada hakim salah dalam
menghukum. Tapi kalau memang salah ya sudah salah. Tapi kalau seandainya ibu saksi tadi memastikan kalau yang menyaksikan berzina, si pelaku tetap mengingkari karena tak cukup dengan teguran tadi, kan si saksi yang tegur tadi dicambuk. Dicambuk 80. Si pelaku bisa nggak dihukum ta'zir 19? Nggak bisa, repot. Kecuali yang bertiga ini, kecuali si yang dituduh tadi mengakui khalwat, pasti dia nggak mau mengakui zina, kan? Nah, makanya kalau misalkan kita cuma bertiga menyaksikan perzinaan, kita lapor pada hakim, laporannya bukan perzinaan tapi khalwat. Ya, kita laporkan khalwat, berarti kita tidak akan dapat hukuman cambuk kalaupun salah misalkan gitu kan. Ya, ada kejadian juga dulu. Saya melihat si fulan berzina dengan si disebutnya nama perempuan, tak Ummu Jamilah enggak. Saya lihat si laki-laki ini berzina dengan Ummu Jamilah. Saya lihat yang kedua bilang juga seperti itu, yang ketiga juga bilang seperti itu. Yang keempat, saya melihat si fulan berhubungan badan dengan perempuan yang mirip Ummu Jamilah. Itu dia sebut. Nah, jadi jatuh cambuk. Setelah dilihat memang istrinya mirip. Kan repot ya, itu contoh ya. Ada errornya, pasti ada error. Boleh rabun jauhnya enggak? Oke, macam itu. Oke, teropong. Ada masuk. Jadi guru-guru kita menyampaikan bahwasanya syarat pelaksanaan hukuman zina itu yang sangat berat itu membuktikan sebenarnya pensyaratan 4 saksi itu adalah perkara mustahil. Seolah-olah hukuman zina itu dibuat oleh Allah agar tidak kita lakukan. Seolah-olah dibuat oleh Allah agar tidak kita. Ditambah pula hadis yang menyuruh kita untuk menutup aib saudara. Itu masalahnya ya, menutup aib saudara. Orang yang masih malu berzina itu ada harapan taubat. Tapi kalau orang yang sudah tidak malu berzina, ya kumpul kebo bangga dia, kacau. Itu ya, yang seperti ini ya dirajam. Kalau perlu 2 kali rajam ya. Tapi kalau bertahun-tahun berzina sudah ada mati. Itu contohnya upload foto PD saja yang seperti itu ya. Itu yang perlu dirajam. Oke, nanti kita bahas ya secara detail dalam al-jinayah. Masuk bab baru. Sebelum masuk bab baru kita tutup dulu bab yang tadi dengan salawat ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita masuk dalam bab baru al-jinayah. Kalau di Malaysia namanya jinayat. Ya. Di Indonesia jinayat. Nah, ini nih yang banyak orang katakan Indonesia ini negara kafir. Kenapa? Hukum jinayat tidak berlaku. Iya, hukum jinayat tidak berlaku di Indonesia. Enak. Tapi ruahnya kan ada sebagian yang berlaku. Sebagian ruh hukum jinayat juga berlaku di Indonesia. Kemudian jangan dikatakan pula nanti negara Islam, negara Indonesia ini negara kafir juga tidak boleh. Karena ada juga hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Maka lebih tepat kita katakan Indonesia ini negara Islam, negara Muslim yang belum 100% melaksanakan agama sebagaimana kita juga. Jadi kita enggak, ya kita tetap berjuang ya, jangan bilang kita enggak berjuang juga, kita berjuang tapi kita tidak ekstrim berjuangnya, angsur-angsur. Ini orang ini enggak, kita harus tegakkan negeri khilafah. Ini enggak usahlah negara aku buat khilafah, buat saja RT khilafah cek. Nanti itu jadi RT persatuan bisa enggak? Kau bilang Surat-surat khilafah selek. Ya nah, demokrasi togut, demokrasi kafir. Ya kita ndak nafikan juga demokrasi itu banyak flow juga ya, banyak cacatnya juga sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ya, paling tidak yang sekarang nampak oleh kita apa? Kosnya besar ya, biaya demokrasi itu besar. Biaya demokrasi besar. Kalau raja langsung kerja, kalau presiden rapi dulu, itu dulu, enak. Umar bin Khattab dulu ketika nampak orang miskin langsung angkat gandum. Kalau zaman sekarang telepon menteri, birokrasi lah lapor kau li negari je. Enggak. Panjang lah dulu birokrasinya. Itu contoh. Ya jangan dikatakan enggak ada masalah, juga ada masalah. Tapi kalau pemerintahan absolut diktator, kalau ternyata orangnya buruk gimana? Iya, misalkan dia homo, dia punya budak-budak laki-laki di rumahnya gimana? Apa solusinya? Gimana caranya? Mau dilawan dia diktator,
mau dirapatkan, enggak ada rapat-rapat, syura-syura, enggak ada. Gimana caranya? Dibunuh lagi caranya. Kan ya? Itu yang dilakukan Al-Ma'mun ya. Itu kan contoh. Ada flow, pasti ada kekurangan ya. Mesti ada kekurangan. Kita mau demokrasi ya silahkan. Tapi kita sempurnakan ya. Salah satunya kalau saya katakan apa? Standarisasi pemilih. Standarisasi pemilih. Tidak semua orang bisa memilih. Atau skor pemilih, enak. Ada skor pemilih. Suara dari 20 misalkan, enggak. Suara Abid sampai puluh contohnya, enggak. Aku sampai puluh hanya orang asli Siko. Ya, dibeda-bedakan, enak masalah. Membedakan pemilih cerdas dengan Pemilih cerdas dengan awam dibedakan, ya bisa. Ya. Kalau sekarang ya keterlaluan juga, ya enggak. Sedangkan memilih makan bakso atau makan martabak, paniannya ya enak. Hebat lu cekak lu jelaki lu enak. Udah ada minta balian daya, ada balian rinso, cekak lu rumah lu enak. Suruh pemilu ya repot. Tapi kita tetap berusaha. Kita tetap berusaha. Jangan nanti tutup mata pula. Kita merasa enggak, ulama-ulama Indonesia ketika negara Indonesia ini berdiri kan mereka mengatakan ini adalah biladul amni wal ahdi bid darurah. Ada tuh bid darurah. Karena ada darurat, makanya kita katakan negara kita ini asasnya apa? Al-amni, saling menjaga keamanan, kemudian al-ahdi, saling komitmen. Komit itu saja. Bid darurah. Ini enggak, sampai makin sekarang makin terkikis saja. Kenapa? Karena orang-orang Islam sudah mulai lupa apa asas perjuangan kita dulu. Ya, mungkin sama seperti Budi Utomo. Budi Utomo itu kan dulu organisasinya organisasi banyak juga orang Islam di dalam, tapi orang agnostik juga ada di dalam situ. Ya, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan juga gabung di situ. Berarti pada orang Islam yang kuatnya di situ ya, nak. Itu contoh saja. Ya, tetap mesti berusaha. Paling tidak buatlah dulu yang ekstrim-ekstrim itu suruh buat apa dulu? Coba buat kampung sunnah. Buat RT khilafah dulu. Kalau sukses nanti bisa kita kembangkan. Itu buatlah. Dasawisma aja lah dulu 10 rumah. Ada yang berzina itu cambuk coba. Ya nah. Ekonominya juga harus syariah. Arti ekonomi harus syariah. Ya enggak? Ada oke gopir. Ada buku demokrasi di kalangan Siapa? demokrasi. Demokrasi. Itu lebih menekankan demokrasi itu sebagai apa? Kesempatan bagi Muslim untuk bermusyawarah. Belum baca bukunya, tapi memang demokrasi ini kan sebenarnya kan demokrasi itu kesempatan kita memilih pemimpin yang baik, ya enggak? Kalau kita cerdas. Itu kelemahannya demokrasi tidak bisa diterapkan kalau mayoritas, karena suara yang dipakai adalah suara mayoritas, bukan suara orang cerdas. Kalau mayoritas kita cerdas, cocok. Tapi kalau mayoritasnya seperti sekarang, berat berjuang. Ya, jangankan orang yang tidak cerdas, orang cerdas saja kayak orang goblok sekarang. Itu yang kita ceritakan kemarin dengan Pak Datu, enak. Sudah longsor tempat pembuangan sampah, baru kita sadar ternyata Payakumbuh ini tidak punya teknologi pengolahan sampah. Ya, sampah plastik, sampah ini gaya aja di kantor-kantor ini sampah basah, ini sampah kering. Sampai di bak sampah. Kan jadi lucun tuh. Ya, nah, plastik, anggaplah plastik itu tidak akan didaur ulang, setidaknya bisa dijadikan pembangkit listrik, ya nak. Tenaga kalor, iya namanya tenaga kalor ya, gas ya dari plastik dibakar, ya nak. Ada tuh teknologi, saya nonton yang di Singapura itu sampah plastik ya dibuat seperti itu, dibakar, kemudian abunya seperti serpihan debu saja, asapnya itu tidak keluar. Ya, pokoknya asapnya itu tidak hitam keluar. Bisa ada teknologi seperti itu. Kitanya aja nggak mau belajar. Sering studi banding tapi studinya hilang. Ya, kalau sekarang namanya studi tiru ya. Studi tiru. Studinya tidak ada, tirunya apalagi. Yang adanya apa? Ya itulah. Turnya aja tinggal. Studi tur. Iya ya.
pertanggungjawaban. Itulah banyaklah masalah sekarang. Peternakan terbaik di Indonesia yang viral juga di tempat kita, tapi sapi kurban malah didatangkan dari Lampung dan Palembang, kan lucu. Negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yang kedua setelah Kanada itu kita, Indonesia, tapi garam masih impor, itu kan lucu. Ya, ada petani di Aceh, saya lihat di dokumenternya, petani garam di Aceh. Jadi mereka mengeluhkan garam yang mereka produksi itu tidak bisa dijual. Kemudian apa kata orang dinas pemerintahan? Garam ibu tidak memenuhi standar, yodiumnya tidak mencapai standar katanya. Masa itu katanya? Harusnya tidak seperti itu, dididik ini orang-orang ini agar garamnya sesuai standar sehingga bisa kita jual. Ini tidak itu saja. Ya, ketika COVID kemarin banyak orang petani ubi. Busuk ubinya tuh. Kenapa busuk ubinya tuh? Karena penjualan tidak ada, tanaman sudah besar. Lalu gimana solusinya? Nah, saya lihat ternyata di YouTube ada di Jawa Tengah itu mahasiswa, mereka membantu petani untuk mengolah ubi jalar itu menjadi tepung enggak tepung tapioka. Mokaf, tepung mokaf, modified cassava flour. Ya, modified cassava itu kan ubi batang. Modified itu modifikasi flour tepung. Baca flour. Untuk bunganya flour. Ya, modified cassava flour. Jadi, oh gitu ya, dibuat ubi ini jadi tepung, dan ubi ini bisa dibuat tepung yang teksturnya sama seperti tepung terigu. Kenapa bukan pemerintah yang punya ide seperti itu? Kenapa justru adalah mahasiswa? Kan aneh tuh. Dan ini bisa dipakai diekspor ke Amerika. Kenapa orang Amerika tuh tepungnya tepung terigu, dan orang-orang Amerika sekarang banyak alergi gluten. Entah apa aja penyakit di Amerika, ada alergi kacang, alergi gluten, kalau alergi udang paling enak. Ada alergi kentang juga orang Amerika, kok kacau nih. Ya, tapi itulah gambaran. Itu bisa diekspor ke situ. Ya, kenapa justru mahasiswa yang memikirkan, bukan pemerintah? Harusnya yang bisa memikirkan sebenarnya siapa? Harusnya. Ayam, contohnya kemarin pas COVID banyak ayam mati, enak. Gara-gara enggak dikasih makan. Gimana caranya tuh? Ya dibuat ayam beku kan bisa, contohnya enak. Nah, banyak tugas pemerintah sebenarnya. Yang dikira jadi pemerintah tuh lurus-lurus saja. Banyak ide-ide harus dijalankan. Apa masalah sekarang? Feel a need. Ada kebutuhan orang, isi kebutuhan itu. Ini isi rekening kita aja, jangan ya. Iya, pemerintah tanpa ide. Repot. Jangan nanti lempar-lempar tanggung jawab, enak. Lempar-lempar tanggung jawab juga nggak boleh jadi pemimpin. Kan seperti tadi ya, misalkan anggaplah presiden ya, bukan presiden Indonesia ya, Hokage lah, biar enggak ribut. Hokage dia turun ke masyarakat desa Konoha, enggak, dan nampak orang miskin. Apa kata Hokage? Apa kata rakyat miskinnya? Ini Hokage salah, nih kami miskin, sekarang kami susah makan. Apa kata Hokage? Bukan salah saya, itu salah Menteri Pendidikan. Kan Bapak Presiden, Hokage-nya gitu ya. Ya. Oh, ya enggak tahu gitu kan. Semua itu tanggung jawab presiden, Hokage ya, sorry. Semua itu tanggung jawab kepala. Harus tahu, setidaknya tahu dia. Masa dia nggak tahu? Lanjut. Al-jinayah. Anwa'ul jinayati thalathatun. Macam-macam jinayat ada 3. Ini jinayat ini lebih khusus kepada assault ya. Assault. Bahasa awaknya itu. Boleh membunuh atau melukai orang. Copet juga kriminal, tapi nak masuk di sini. Jinayat ini jinayat alal abdan. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Physical abuse. Ada 3. 1 namanya amdun. Amdun ini sengaja. Wahwa qasdul fi'li wasyakhsi bima yutlifu ghaliban. Menyengaja perbuatan
dan orangnya sekalian. Apa yang disengaja? Bima yutlifu ghaliban. Dengan barang atau perbuatan yang yutlifu membinasakan ghaliban biasanya. Ini seperti pembunuhan berencana masuk di sini, atau pengeroyokan berencana, atau pembutaan berencana. Qasdul fi'li wasyakhsi, menyengaja. Apa yang disengaja? Perbuatannya disengaja, orangnya juga disengaja. Apa yang disengaja? Ma yutlifu, perbuatan yang membinasakan ghaliban biasanya. Pembunuhan berencana sekarang. Kalau dia buat lubang, kemudian jatuh orang lain ke dalam lubang tadi. Dia punya pohon durian, harga satu durian 500.000, berbuah 50 buah. Bayangkan ya, berarti berapa harganya tuh? 25 juta. Ya enggak, dipasangnya KW listrik. Pasangnya KW listrik. Mati orang. Itu pembunuhan berencana enggak masuk sini. Tidak masuk dalam ini. Atau dia punya pohon durian bagus, buahnya banyak, di sekeliling tuh dia buat lubang, di dalam lubang tuh dia taruh sula, tahu sula? Tahu sula, sulo? Ya, kayu runcing-runcing di bawah tuh enak. Yang ditaruh rumput-rumput segala macam di atas tuh. Tapi kalau yang punya batang durian, satunya pakai listrik, kan suara rencana untuk maling. Terencana untuk di Maliang. Untuk maling. Tujuannya kan untuk maling supaya ada listrik. Oh iya ya. Enggak, untuk babi rencana aja. Ya. Kalau yang kena maling berarti terencana ya. Ada cerita pada itu tuh yang hakimnya bodoh, enak. Jadi suatu ketika ada maling naik ke rumah orang kaya. Pas baru naik ke tangganya, patah tangga. Ya, patah tangganya sehingga patah pula kaki maling tadi. Sehingga ketika itu yang punya rumah itu senangnya, untung patah tangga janjang rumah. Kelinda naiknya ketik. Dibawanya lah maling tadi ke pengadilan. Sampai di pengadilan apa katanya Dewan Hakim? Ini maling, ini orang ingin maling di rumah saya, tapi gagal karena tangga rumah saya patah. Apa kata maling tadi? Pak Hakim, kaki saya tidak akan patah kalau janjang rumah Pak Koelo. Aja, iyo juga ya. Aku maliang tak? Tak ada mau maliang, carilah. Tak ada mau maliang. Justru yang kriminal saat ini adalah bapak ini, karena tidak pandai ngurus rumah sehingga kaki saya patah. Ya kan? Kadi kecian maliangnya alun maliang leh. Kan santiang tuh membolak-balikkan kata ya nak. Iyo juga ya. Berarti apa salah rumah apa dia berdua. Aceh apa namanya? Enggak awak salah, tu tukangnya salah tu Pak. Panggil tukang. Datang lu tukang. Tukang salah ngaduk siminnya, kayunya ndak elok. Ndak Pak. Ambo ketika itu Pak aduh padusi rancak lewat. Bajunya merah. Jadi teralihkan dunia saya. Itu makanya ndak rancak janjangnya mau pasang. Panggil padusi itu. Datang lu padusi itu. Pak, mohon maaf Pak. Tukang tadi teralihkan bukan di ambo tapi di baju merah ambo Pak. Kuku yang mencelupnya kan eko. Panggil tukang celup. Tukang celup mana? Lah dapet tukang celup ko balik. Nan mano aja. Yo ambo tukang celupnya Pak. Siapa salah? Ndak boleh lah tukang celupnya nan punya kerja boleh nak. Tu digantung lah tukang celup. Kira tukang celupku tinggi benar lo. Lebih panjang daripada yang gantungan lah dibuka bawahnya lah santai tinggi. Tuh kecil hakim kau ndak bisa kau. Panggil kawan nan pendek, panggil kawan nan pendek, sehingga kawan nan pendek nan gantung jadi. Iya. Dasianan salah enggak ini. Lain saja kena. Itulah contohnya yang tadi itu ya. Itu tuh memang ada kasus itu tuh salah ya, itu salah. Tapi sebenarnya pagar listrik, pada Tuhan yang tahu, bisa enggak arus listriknya itu diatur agar hanya mengejutkan, enggak sampai membunuh? Bisa, enggak. Berarti ada cara. Iya ya, enggak keren udah ya.
Ada teknologi auto sama dia itu. Auto kok kalau ini alarmnya balistrik seluruh permukaan mobil auto maha. Ya, ambo dek itu mengko ndak jadi bali itu tadi. Ya. Atau ada film Batman kan? Batman pingsan kemudian kali bukanya topeng Batman menyetrum kiranya. Nah, iya mode-mode itulah. Kalau bisa diatur ya diatur lah sedemikian rupa atau pakai kawat saja enak. Anggaplah pakai kawat sekarang. Ada orang manjat durian jatuh ke kawat tuh mati kira-kira yang masang kawat kena enggak? Ya, niatnya bukan untuk membunuh. Pokoknya enggak masuk kriteria yang pertama ya. Yang pertama ini apa? Memang sengaja berbuat, sengaja menuju orangnya. Ya, sengaja berbuat, sengaja juga menuju orangnya. Lanjut, yang kedua, wasyibhu amdin, menyerupai sengaja. Kalau sinetron gimana? Sengaja tapi dibuat menyerupai tidak sengaja itu aneh ya. Buat seolah-olah kecelakaan, itu kacau itu. Nilai ini. Syibhu amdin, seolah-olah sengaja. Wahwa dan dia adalah qasdu dzalika. Ya, ingin terhadap orang. Ya, dia sengaja terhadap orangnya, dzalika itu orang. Sengaja terhadap orang, memang dia pukul orang itu. Tapi perbuatannya apa? Bima la yutlifu ghaliban, dengan perbuatan la yutlifu yang tidak membinasakan biasanya. Ya. Contoh guru menghukum murid, mana tangan kamu kata gurunya. Kemudian pas ditunjukkan tangan oleh murid dipukul oleh gurunya. Itu menyebabkan kematian enggak? Ternyata anak ini epilepsi. Terkejut dia, kemudian pingsan dia, kemudian muntah dia, kemudian tercekik dia muntahnya. Keluar muntah dari kerongkongan masuk ke tenggorokan, enggak bisa nafas, mati. Kira-kira guru ketika itu dibunuh enggak? Guru sengaja mukul kan? Atau orang lewat di jalan sepi, kemudian kita keluar dengan baju pocong itu. Itu orang nih ya kaget mati dia. Itu di kisos, nah itu syibhu amdin. Dia sengaja berbuat tapi perbuatannya sebenarnya bukan membunuh. Tapi nyatanya memang terjadi kematian. Itu syibhu amdin. Kalau Nabi Musa memukul, nah itu syibhu amdin, itu contoh syibhu amdin. Tidak bisa dikisos. memang nggak sengaja membunuh kan? Iya, memang dia sengaja mukul, tapi tidak berniat untuk membunuh. Memukulnya sengaja. Makanya disebut syibhu amdin. Dia memang sengaja, tapi tidak sengaja gitu. Ya, dia sengaja memukul tapi tidak sengaja membunuh. Beda ya. Dia sengaja memukul tapi tidak sengaja membunuh. Sedikit lagi ya, wa khata'un, dan salah. Dan tersalah. Wa huwa an la yaqsuda syakhsa, bahwa dia tidak menyasar si orang itu. Dia tidak menyasar si orang. Apa contohnya? Dia nembak burung kena orang. Dia nembak zebra dari jauh, enggak. Nyata yang ditembak nih orang dalam baju zebra. Ada tuh prank ya, saya lihat di video orang-orang barat nih kan gabut nih seperti itu. Dia beli baju zebra, itu dia beli baju buaya, kemudian diganggu-ganggu buaya. Pernah lihat itu video? Kaca-kacanya ke buaya, enak. Itu juga saya lihat, dia pakai baju zebra, dia gagu-gagu zebra, enak. Nyata kemudian datang singa banyak. Itu kan kasihan dia. Sehingga ketika itu saya lihat ujung videonya dia lepaskan kepala zebra, dia lemparkan ke singa. Nah, singa itu karena udah merasa mendapat kepala zebra, pergi dia. Itu kacau tuh ya. Ini contoh, kalau contoh guru kita dulu nembak burung. Nembak burung. Kalau nabrak orang di jalan raya, itu nanti kita bahas ya. Karena bentuk nabrak orang di jalan raya itu beda. Ada yang membahas pakai di mana nabraknya. Kalau dia nabrak orang di trotoar, mobil salah. Kalau di jalan raya berarti orang salah. Itu contoh saja ya. Tapi yang nembak burung tersalah tadi itu bisa naik tak kasusnya jadi syibhu amdin. Misalkan dia tidak memenuhi syarat, maksudnya itu syarat safety lah untuk manusia. Iya, iya. Nggak bisa juga ya. Misalnya udah nembak datar kan, tidak boleh juga. Iya, iya. Nggak bisa juga ya. Karena dia memang nggak nyasar orang. Dia nggak nyasar orang. Tapi kalau dia main-main, tembak muka kiranya bak peluru. Ya, itu masuk syibhu amdin. Yang dikisah cuma poin pertama. Yes, yang dikisah cuma yang amdun saja.
Oke, kita rehat sejenak. Wallahu taala alam. A few moments later. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampaikan 3 bentuk assault, ya. 3 bentuk jinayat. Ini jinayat ala abdan. Pembunuhan ataupun menghilangkan fungsi ataupun menghilangkan organ. Menghilangkan fungsi ataupun menghilangkan organ. Ada kalanya namanya amdin, sengaja. Ada kalanya syibhu amdin, perbuatannya disengaja, membunuhnya tidak disengaja. Ada kalanya khata', dia pembunuhan tapi salah. Rencananya nembak burung kena orang. Ya, dia gali sumur. Ini barangkali ya, dia gali sumur ya. Kalau dia ngepel lantai, dia pel lantai, kemudian orang jatuh. Itu bukan pembunuhan ya. Ya, itu murni kecelakaan. Tapi kalau dia gali lubang, memang untuk jebakan, tapi jebakan babi, jatuh orang dalam, itu khata'. Ya, bisa masuk. Karena lubang tadi memang tujuannya untuk membunuh. Ya, tapi kalau orang mampel kan ada orang mampel dengan niat membunuh kan ada. Ya, kecuali di film-film enak. Ya. Lanjut. Al-wajibu bil jinayah. Yang wajib dengan sebab jinayat. Yajibu bil amdi al-qudu bi khamsati syurutin. Wajib dengan amdi, dengan pembunuhan yang sengaja. Wajib dengan pembunuhan yang disengaja. Al-qudu. Qud itu artinya qisas. Dan dalam mazhab Syafi'i, apapun cara membunuhnya, cara qisasnya tetap dipancung. Ada juga mazhab lain, wallahu alam, mazhab Hanafi mungkin. Cara membunuh dalam qisas itu sesuai dengan cara membunuh pelaku. Kalau pelaku membunuh dengan cara membakar, maka dibakar juga. Kalau pembunuh itu dengan cara mutilasi, maka diqisas dengan mutilasi juga. Kalau dengan cara diracun, maka diracun juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, apapun cara membunuhnya, maka tetap pancung. Kejam kita, tidak. Yang kejam itu adalah pembunuh. Wa makaru, wa makarallah. Berarti Allah juga tukang makar. Itu, ya berarti Allah sebaik-baik tukang makar. Ya, the best trickster gitu. Jadi Gus Baha itu bagus menjelaskan, enak. Apa kata beliau? CCTV itu nggak ada hukum. CCTV nggak ada hukum. Kalau dipakai CCTV oleh perampok, ya buruk jadinya. Tapi kalau dipakai oleh polisi yang baik ya, tagihan nah. Kalau dipakai oleh polisi, baik dia CCTV itu. Pistol dipakai oleh perampok, buruk dia. Kalau dipakai oleh tentara, untuk apa dulu ya? Ya, untuk bela bangsa baiklah. Nah, itu contohnya. Kepandaian retorika, artikulasi yang baik. Kalau dipakai oleh orang baik, baik juga dia. Tapi kalau dipakai oleh orang tukang hipnotis, ya buruk dia. Ya enggak? Makanya hati-hati betul kita. Jangan nanti dikatakan membunuh itu buruk. Enggak. Membunuh buruk. Enggak. Sama dengan menikah. Menikah tidak selalu baik, bercerai juga tidak selalu buruk, membunuh juga tidak selalu buruk. Makanya dalam Al-Quran kita kan illa bil haq. Tidak membunuh kecuali dengan hak. Itu bukti bahwasanya Al-Quran menunjukkan memang ada beberapa orang yang lebih baik mati daripada hidup. Ada beberapa orang yang lebih baik mati daripada hidup. Dan keadilan kita bukan keadilan Batman ya. Keadilan Batman itu gimana? Pantang membunuh orang. Apa kata Batman? If you kill a killer, the amount of killer in the world still the same. Kalau kamu membunuh satu orang pembunuh, maka jumlah pembunuh di bumi tetap sama. Sekarang di bumi ada 3 pembunuh. Atau di ruangan ini ada 3 pembunuh. Habib, pada tua, Mr. Makri pembunuh. Saya bunuh Habib. Berarti ada berapa sekarang pembunuh di ruangan ini? 3 juga. Itu dijawab orang. Ya nah. Kalau kamu bunuh pembunuh, maka jumlah pembunuh di bumi ini sama, kecuali kamu bunuh lebih banyak pembunuh gitu. Ini ya.
Itu yang tidak dipahami oleh Batman. Batman tuh dia bikin lumpuh orang, enggak. Dilempar orang dari lantai 3, lantai 4 sampai di bawah lumpuh dia. Jadi seperti Stephen Hawking dia enak. Tapi bunuh orang enggak mau dia. Mana lebih baik? Bunuh atau jadikan orang lumpuh seumur hidup? Hah? Kenapa enggak kamu bunuh saya kayak kata orang-orang jahat ya enggak. Kalau dalam Islam enggak. Kalau dia makanya enggak selesai Batman tuh. Ya, Joker lah, soalnya Joker habis membunuh banyak orang, enggak ledakkan rumah sakit, biar aja Joker itu, kan kacau tuh. Besok diledakkan rumah sakit lagi 2 lagi. Itu masalahnya si Batman. Nah, iya, hilang mainannya enak, ianya sukunya mainan itu lah. Kacau. Islam enggak. Membunuh itu ada yang hak, ada yang batil. Yang dilarang asli oleh Islam bukan membunuhnya, tapi apa batilnya itu yang dilarang. Kebatilan itu yang dilarang. Membunuh tanpa hak itu batil. Aslinya membunuh kan salah. Oh enggak. Ya, kalau kita sembelih anjing itu jahat enggak kita? Jahat. Kalau kita sembelih kambing, kita mutilasi kambing, kita rebus kambing, jahat enggak kita? Enggak jahat, kita aneh enggak? Ya coba bayangkan kita sembelih anjing, maka berarti kita jahat. Kenapa? Kita nyembelih anjing apa gunanya? Ya, tapi kalau kambing kita mutilasi, ibadah sebenarnya enggak. Itu contohnya. Jadi jangan bilang membunuhnya itu yang buruk, enggak bunuhnya yang buruk. Ya, haknya, batilnya, makanya yang kita pelajari itu adalah hak dan batil. Marah buruk enggak? Marah enggak buruk. Yang buruk itu marah tidak pada tempatnya. Orang sudah patut marah tapi nak marah ya kena juga. Anak kamu tidak sholat. Kan kata Allah itu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah anak kamu sholat dan sabarlah. Jadi kalau anak tidak sholat, sabar aja. Itu yang sesat. Orang sesat kan berdalil biasanya. Yang bilang orang sesat tidak berdalil kan berdalil. Suruh keluargamu sholat dan sabarlah. Tidak seperti itu. Ada kalanya marah itu mazmum, ada kalanya marah itu mahmud. Marah yang terpuji, marah yang tercela. Bohong tuh tercela atau terpuji? Ya tergantung juga, enggak. Kita ini kan pembohong aja semua, enggak. Mak minta duit, enggak ada piti. Kan bohong. Lah di mana? Lah jalan. Lah jalan ke WC mereka. Banyak orang-orang seperti itu. Jadi bohong yang tidak boleh itu apa? Bohong yang tidak boleh itu adalah yang menghakkan yang batil atau membatilkan yang hak. Itu bohong. Bohong ini apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta kan? Bohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Apakah itu tercela atau terpuji? Belum tentu tercela, belum tentu terpuji. Kita sampaikan yang tadi itu. Ya, makanan istri kita tidak enak, kemudian kita katakan enak. Itu terpuji atau tercela? Mana yang enak? Kejujuran yang pahit atau kebohongan yang manis? Kok agak-agak filosofis pertanyaan gue. Manusia ini kan suka diberikan kebohongan yang manis. Makanya repot juga. Bohong, jujur. Jujur juga berbeda dengan terbuka. Jujur itu baik enggak? Enggak selalu jujur itu baik. Ya, nampak orang cilaliknya kadang diduangnya enggak, cilalikan kadang kan jujur tuh, ya, tapi enggak baik. Enggak baik. Ya. Ada kalanya yang malu itu, ada kalanya malu itu kan terpuji ya sebenarnya, ada kalanya malu itu tercela. Orang salat ruku malu celia ikuannya enggak. Di sabajunya pendek, malu tutup saja matu. Enggak boleh malu, sampaikan. Ya. Bang, nampak kaciu belakang aja. Nah, ini juga pembunuhan. Siapa yang membunuh? Itu pertanyaan. Yang membunuh ini orang yang berhak membunuh atau bukan? Itu sebenarnya masalahnya. Keluarga kita dibunuh orang, kita bunuh pula dia. Itu tidak adil. Kita tidak punya hak. Yang punya hak siapa? Ulil amri. Ulil amri. Tidak boleh main hakim sendiri ya. Ataupun rame-rame. Nggak boleh main hakim sendiri. Serahkan kepada yang punya hak.
Qud itu apa tuh? Qud qisas. Qisas itu apa? Membunuh dengan hak. Itu qisas. Jadi qisas ini bukan membunuh, tapi membunuh dengan hak. Jangan lupa kait di belakang. Syaratnya ada 5. Bi khamsati syurut. Dengan 5 syarat. Ayyakunal jani balighan. Bahwa adalah pelaku jinayat baligh. Adalah dia baligh. Jadi kalau anak-anak repot juga ya. Anak-anak walaupun tidak diqisas tapi dikurung dia. Kurung. Anak-anak apa sekarang penyakit yang sedang tren skizofrenia apa? Itulah. Penyakit seperti itu. Ada orang punya kepribadian ganda, enak. Film dulu saya ada nonton film dalam satu orang tuh dia punya 5 kepribadian. Ya, skizofrenia itulah nama penyakitnya. Kalau cuma 2 kan bipolar aja udah selesai. Nah, bukan cuma sifatnya berubah, namanya pun berubah. Orang gila. Shutter Island. Itu juga contoh penyakit jiwa orang. Aneh juga. Ya, orang-orang seperti itu bagaimana? Nah, itu syarat yang kedua tuh ayakuna aqilan. Harus berakal. Kalau misalkan akalnya bermasalah bagaimana? Ya bukan berarti dia lepas saja, kurunglah. Dia gila bunuh orang, kurung. Sama dengan sapi gila bunuh orang gimana? Dilepaskan lagi, bunuh orang cik layu. Ya sapi gila tuh walaupun dia gila, diapakan dia? Dikurung. Orang gila juga seperti itu. Orang gila sudah jelas bunuh orang ya kurung dia. Jangan nanti membunuh orang lain pula. Mentang-mentang dia sudah membunuh ulama, kemudian dia ngaku gila, bebas. Enggak juga seperti itu. Kurung dia. Wa alla yakuna walidan lil majni alaihi. Dan bahwa tidak adalah dia bapak bagi korban. Bukan bapak korban. Kalau bapak bunuh anaknya memang tidak diqisas ya, tapi bukan berarti dia bebas dari hukuman. Ada hukumannya nanti itu. Jadi bapak membunuh anak memang tidak diqisas. Lalu bagaimana? Ada nanti hukuman. Diat. Lanjut. Wa alla yakunal majniyu alaihi anqasa minal jani. Dan bahwa tidak adalah korban, majni alaih itu korban, anqas, lebih kurang. Baca dong, lebih kurang itu apa bahasa? Anqas. Baca dong ngeceknya bahasa. Korban merdeka, pelaku budak. Pelaku merdeka, korbannya budak. Nah, tidak selevel. Jadi istilahnya korban itu tidak lebih rendah. Lebih rendah. Ya, levelnya tidak boleh lebih rendah daripada pelaku. Jadi kalau misalkan pelakunya merdeka, korbannya budak, apa hukumannya? Ganti itu. Ya. Ganti harga budak. Berapa harga budak? 2 miliar. Ganti 2 miliar. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Nah, itu khilafiyah lagi itu. Kalau perempuan bunuh laki-laki atau laki-laki bunuh perempuan bagaimana? Itu khilafiyah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak saja. Itu gaya Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya pembunuhan itu tidak boleh melebihi batas. Tidak boleh melebihi batas. Faman ya'tada ba'da dzalika, kan itu. Tidak boleh melampaui batas. Selanjutnya wa ayyakuna ma'suman, dan bahwa adalah si korban maksum, terjaga. Memang tidak boleh dibunuh. Maksum itu orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Anggap ini ya, ada orang murtad kita bunuh. Anggap ada orang murtad kemudian kita bunuh. Kita tidak bisa diqisas.
Karena memang secara konsep dia juga akan dihukum mati. Atau ada pembunuh, kita bunuh. Anggaplah, ada orang membunuh, kemudian kita bunuh dia. Kita dikisos, oh enggak. Walaupun nanti ada hukumannya setelah itu. Bisa takzir, bisa diat. Tapi kita tidak bisa dikisos. Kenapa? Karena yang kita bunuh itu orangnya ghairu maksum, tidak terhormat. Nah, ini berbeda dengan kawan-kawan kita ya. Kalau ada orang lewat di depan orang sholat, halangi dia 3 kali. Kalau lewat juga dia, maka itu maksum. Itu tetap maksum bagi kita. Bunuh-bunuh aja. Ada anak kecil nanti lewat 3 kali. Nah, tahu dia. Anak kecil itu bukan sekedar lewat depan kita. Tunggunya kita sujud, dukung juga. Itu syarat-syarat berlaku qisas. Kalau tidak berlaku qisas, bisa diat, bisa ganti harga. Nah, wajibu bisyibhil amdi, dan wajib dengan syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai sengaja bagaimana? Wal khoto'i, dan pembunuhan tersalah, ad-diyah. Diyah. Diyat itu adalah kompensasi yang dibayarkan kepada keluarga korban. Diyat adalah kompensasi yang dibayarkan kepada keluarga korban. Wa fima idza naqasa syartun min syurutil qawadi. Tadi kita baca qud ya. Sorry, qawad. Orang Arab bacanya gawat ya. Gawat. Fil amdi ad-diyatu. Dan pada wafima, dan pada barang atau pada perkara, pada kasus, idza naqasa syartun, jika kurang syarat, min syurutil qawad, dari syarat-syarat qisas. Syarat-syarat qisas tadi sudah kita sebutkan. Kalau kurang satu saja syarat dari syarat-syarat qisas tersebut, dalam apa? Fil amdi, dalam pembunuhan yang sengaja, apa yang wajib? Diat juga. Ad-diyatu, wajib diat. Wa kadza fima idza afa ba'du mustahiqqil qawadi. Dan begitu pula fima pada kasus. Kasusnya bagaimana? Idza afa, jika memaafkan. Siapa yang memaafkan? Ba'du mustahiqqil qawad, sebagian penuntut qisas. Yang bisa menuntut qisas itu siapa? Ahli waris si mayat. Ahli waris si mayat ada anaknya bertiga misalkan. Anak mayat ada bertiga. Bapaknya dibunuh orang. Kemudian 2 orang menuntut qisas, 1 orang memaafkan. 2 orang menuntut qisas, 1 orang memaafkan. Maka gara-gara 1 orang ini memaafkan, pelaku tidak bisa diqisas, tapi pelaku harus bayar diat. Dan yang memaafkan tidak dapat diat. Ya, anaknya 3. Yang 2 nuntut qisas, yang 1 memaafkan. Gara-gara 1 memaafkan, tidak berlaku qisas. Sehingga pelaku ketika itu membayar diat. Tapi masalahnya yang bayar diat, siapa yang dapat? Yang tidak memaafkan saja. Karena memang tujuan diat itu untuk memutus rantai dendam. Kalau Anda sudah memaafkan, berarti tanpa dapat diat pun Anda akan memaafkan. Seperti itulah konsepnya. Salah sendiri, kenapa Anda maafkan? ayo, sudah, ayo kita qisas. Balik lagi. Ya gitu. Dia kira mungkin dia dapat diat, enak. Biarlah Pak mati Pak kalau gayanya, enak. Pas sampai di pengadilan kita maafkan aja lah biar dapat diat. Ayo. Ternyata 3-3-nya memaafkan, 3-3-nya enggak dapat. Ya, soalnya 3-3-nya menganggap apa tadi? Kalau sudah dimaafkan berarti langsung diat. Kamu maafkan, kata Hakim. Iya Pak. Kamu maafkan. Ya Pak. Kamu maafkan. Ya Pak. Udah, pembunuh silakan pulang. Pak, mana diatnya? Kan kamu maafkan 3-3. Nah, jadi dapat. Tapi kalau 1 saja yang memaafkan, maka qisas tidak berlaku diat. Yang memaafkan tidak dapat diat. Diat diberikan kepada yang tidak rela saja. Nah, itu di garis bawah itu.
'alaiha. Fa in atlaqa au qala majjanan lam yajib lahu syai'un. Fa in atlaqa. Atau bisa jadi dia katakan kami maafkan dengan diat. Itu wajib bayar diat. Tapi kalau kami maafkan saja, atlaq, maafkan secara mutlak, ini maksudnya maaf mutlak. Kalau dia maafkan secara mutlak, atlaqa, maaf mutlak itu kami maafkan, katanya seperti itu. Au qala majjanan, atau dia berkata majjanan, kami gratiskan. Majjanan itu artinya gratis. Kami maafkan dengan gratis. Lam yajib lahu syai'un, tidak wajib baginya sesuatu pun, maka dia tidak dapat apa-apa. Makanya kalaupun memaafkan, sampaikan kami maafkan tapi bayar diat. Kami maafkan tapi bayar diat. Kalau sebagian saja yang memaafkan, maka yang memaafkan itu yang tidak dapat diat. 100 onta kali 30 juta. Bunuh tidak tahu. Ya, sebenarnya itu ya konsep hidup. Anda kalau tahu miskin, maka Anda akan hidup dengan lebih hati-hati, seperti itu. Ya. Majjanan. Celi ayam tuh enak. Ayam tuh tahu dia bahwasanya dia lemah, maka dia tidur enggak pernah nyenyak. Tidurnya selalu seperti itu enak. Yang tidur nyenyak itu siapa? Harimau. Harimau nyenyak tidur. Kenapa? Dia tahu enggak ada yang bisa ganggu dia. Awas, eling. Kalau tahu kita nak punya duit, kalau jalan di jalan raya itu hati-hati. Ini serius nih. Ya, kan mentang-mentang kita nak punya duit, kemudian kita lantak-lantak pula motor orang, tak pula Honda orang. Ya, saya kemarin di Tanjung Alam, Piangke itu nampak Honda mencucuk-cucuk saja enak. Kiranya di Kaja Avanza. Aku di Kaja Avanza, Innova. Kaca spionnya patah. Kaca spion Innova. Berapa kaca spion Innova? Kan kurang aja. Wah, jeli bancai cari gara-gara. Ya, kan 3 ya yang dibenci oleh Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, Syekhun Zanin. Ya, Syekhun Zanin orang sudah tua, masih juga berzina. Itu dibenci oleh Allah. Yang ketiga itu apa? Miskinun mukhtal. Udah miskin, sombong pula. Itu orang miskin, sombong. Ya, jadi makan saja payah, balikan airport, itu kan sombong. Ya, kan gengsi-gengsi aja dikejar. Beli iPhone, kredit. Cak beli yang Batam lah kan. Nah, serius tuh gaya hidup tuh bahaya. Kan orang miskin ingin memenuhi gaya hidup karena ingin sombong. Itu marah Allah. Marah Allah. Apa? Yang apa yang 3? Oh iya, itu yang nomor 2-nya lupa. Yang nomor 2-nya lupa. Nomor 1 Syekhun Zanin. Ada di Ihya tuh. Nanti saya baca lagi. Pertama Syekhun Zanin dah tua, zina pula. Yang nomor 3 tuh udah miskin, mukhtal, sombong pula. Iya, iya. Beliau banyak juga membahas dari Ihya. Itu kitab wajib. Gratis. Ya. Saya maafkan dengan gratis, maksudnya majjanan. Lanjut. Ad-diyatu. Ini jangan dikasih nama anak ya. Ini ada pembahasan kita nih, diyah kamilah. Diyah kamilah itu artinya denda sempurna. 100. Dendanya sempurna. Kalau mau kasih nama anak, kasih dia kamilah. Boleh. Dia. Dia itu artinya cahaya. Dia kamilah jadinya dando. Akhirnya nama anak kafarat. Sama ya, sama-sama denda sih. Ad-diyatu lughatan al-malul wajibu fin nafsi. Al-mal harta, al-wajib yang wajib fin nafsi pada nyawa.
Ya, harta yang wajib pada nyawa. Dan secara syarak al-malul wajibu bil jinayati 'alal hurri fi nafsin au fi ma dunaha. Secara syarak harta al-wajib yang wajib bil jinayah dengan sebab jinayat 'alal hurri terhadap orang merdeka. Jinayat orang merdeka bayar diat, jinayat budak bayar ganti rugi. Contoh dia potong kaki budak. Dia potong kaki budak. Berapa dendanya? Dilihat budak merdeka, budak yang sempurna, dilihat budak yang potong kaki. Kira-kira budak merdeka yang sempurna, budak yang sempurna harganya 100 juta. Kemudian budak yang kakinya potong harganya 30 juta. Berarti berapa dendanya? 70 juta. Ya, itu contoh. Itu bukan diat namanya. Jadi harta yang wajib dengan sebab jinayat atas orang merdeka fi nafsin pada jiwa au fi madunaha atau pada yang kurang dari jiwa. Yang kurang dari jiwa itu contohnya bikin orang cacat. Dipukul tulang punggungnya, lumpuh dia. Ini bahaya nih kalau mukul tulang punggung orang lain. Dipukul tulang punggungnya, kemudian lumpuh dia, impoten dia, tidak bisa dia kontrol buang air besarnya, berarti 300 onta. Untuk kaki sempurna 100 onta, untuk kelamin 100 onta, untuk buang air besar 100. Ini kacau nih. Kenapa kalau bunuh 100 tadi? Kalau seperti itu, kenapa itu 300? Ya, karena coba tanya orang tua, cak mati nah deh sini. Daripada hidup tidak bisa cebok sendiri. Ya. Copot, tinju gigi orang, copot giginya satu, berapa bayar? 5 ekor onta. Satu gigi 5 onta. Kalau semua gigi kita ompongkan 100 onta. Ya, gigi atas C, 2, 3, 6. Dicopot gigi atas 6, dicopot gigi bawah 4. Berapa dendanya? 100 onta. 10. 10 kali 5, 50. 50 onta. Dicopot 20 gigi, 100 onta. Copot 20 gigi, 100 onta. Tangguang-tangguang 20 aja sadonya nih. Tidak ada paket lengkapnya. Kacau. Dibutakan matanya sebelah 50 onta. Dipotong telinganya sebelah kanan 50 onta. Dipotong jarinya 10 onta. Ya, pokoknya semua organ tubuh manusia yang sepasang-sepasang, ya itu masing-masingnya 50-50. Kalau yang cuma satu, 100 onta langsung. Potong hidung orang. Ya, seperti utusan si Kubilai Khan dulu ya, yang ngutus ke kerajaan apa? Majapahit atau Sriwijaya. Ya, kan mereka mau menjajah di Indonesia ya. Iya Sriwijaya. Ya, kan dipotong hidung, balik lagi dia ke Mongol. Balik ke Mongolia, marah Kubilai Khan. Memang cucu-cucu Genghis Khan kan memang ke timur dan ke barat mereka mengutus pasukan. Orang bilang cuma Baghdad yang kena efek kaum Tatar. Nah, orang Indonesia juga punya itu. Tapi kan bisa dikalahkan kaum Tatar ketika mereka mabuk kan. Itu. Dipotong hidung berapa? Ya sudah, berarti kenanya 100 onta. Tapi kalau motong alis enggak ya? Potong alis kawan nah. Ya walaupun itu kena takzir. Kawan tidur dipotong alisnya, itu kacau. Tuh kumisnya dipotong sebelah, itu kacau. Ini diat nih, itu nak diat, itu tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Nah itu namanya diat fi madunaha, selain pada jiwa. Kalau yang lumpuh tadi itu kan? Boleh pembuangnya misalnya lumpuh. Ya. Bayar diat kan? 2 tahun saya bayar diat sehat. Ya. Barang yang sudah dibayar. Istilahnya nyo sehat pakai piti diat. Nyo sehat pakai piti diat. Ya contohnya gigi itulah ya, gigi kita copot gigi orang bayar denda 5 ekor onta. 5 ekor onta berapa harganya? 150 juta. Padahal kalau ke dokter gigi satu gigi berapa? 2 juta berapa? Gigi palsu yang satu. Anggaplah kita pakai yang teknologi paling terkini sekarang, tanam gigi. Pakai baut. Ya, terbayang ya?
dibuat lubang dulu, kemudian ditanam gigi permanen gigi itu, enggak dicopot-copot, enggak yang sambil bersiul gosok gigi itu ya. Ya memang ditanam, ditancapkan gigi di situ. Kan ada metode jembatan gigi, ada lagi yang ini metode memang dibor. Anggaplah itu kena 5 juta. Dendanya tadi berapa? 5 unta. Nyata dia cuma keluar duit berapa? 5 juta. Kan belabohnya tuh, patah lagi gigi dulu lagi aja. Tapi sebagus-bagus gigi palsu tetap tidak punya saraf. Gigi palsu tetap tidak punya saraf. Ya, kalau gigi palsu makan es ngilu gigi. Kalau gigi asli ngilu gigi makan es. Kalau gigi palsu enggak ada ngilu, enggak tahu dia. Berarti lebih enak gigi palsu enak. Kacau itu. Tuh film-film sci-fi masa depan kan seperti itu enak. Ada yang matanya hilang, kemudian dia pakai mata bionik. Gara-gara mata bionik ini dia bisa zoom. Asik banget tuh. Enggak usah. Ya. Gigi palsu enggak usah dicopot ketika meninggal. Kok platinanya, kok amehnya. Tapi kok ameh ibolo cabut gitu ya. Jadi tarikah tuh ya, mubazir. Jadi warisan tuh ya. Orang ya. Pokoknya yang akan merusak mayat andai dicabut, tidak boleh dicabut. Apa contoh? Pen kaki patah, kakinya patah, kemudian dipasang besi, jangan dicopot. Ya, dia pakai susu, Ustaz, susu apa untuk ganggu suami orang? Dicabut susunya, Ustaz? Enggak usah cabut, biarkan aja. Nanti dia ketemu Allah ya dengan itu. Namanya kalau susu dicopot enggak jadi saksi, dia jadi saksi juga lah. Ya. Hah? Jadi hantunya. Ya, kita nih dengan hantu itu damai aja lah ya. Nah, damai. Kita hidup berdampingan saja. Ada hantu, Ustaz? Ya, dia bilang nggak ada. Ya. Yang penting kita harus yakin ya, walaqad karramna bani Adam. Yang dimuliakan Allah adalah anak Adam. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mana yang lebih kuat laki-laki daripada perempuan? Laki. Mana yang lebih hebat manusia daripada jin? Manusia. Ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki? Ada juga. Ada jin lebih hebat daripada manusia? Ada juga. Jadi jangan pede-pede pula. Oh, kita Ustaz tadi manusia lebih hebat daripada jin. Kadang ada jin sih buang itu. Manusia secara umum memang lebih hebat daripada jin, tapi personalnya belum tentu lagi. Ya. Kita sampaikan ya, orang ateis tidak pernah kesurupan. Orang imannya sangat tinggi juga tidak pernah kesurupan. Ya, jadi kunci untuk tidak diganggu hantu itu apa? Dua tuh. Acceptance dan denial. Orang ateis tidak pernah diganggu hantu karena denial. Kalau orang yang kuat iman, acceptance, benar-benar menerima. Yu'minuna bil ghaibi, sudah selesai. Ya, benar-benar beriman dengan yang gaib. Ya tibonan tuh misalkan di duit-duitnya tipi rumah wah enak. Ya, rumah saya pernah tuh, duit-duitnya tipi enak. Ya. Itu amatian pandai lo dehnya coba. Itu namanya acceptance. Udah menerima takdir aja. Ada ya. Semakin takut kalau enggak menerima itu yang ditunggangi jin. Nah, ke situlah dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan anwa'ud diyah, macam-macam lihat. Lihat gigi, lihat ini segala macam insyaallah nanti kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore ini bagi para masyayikh terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita. Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.